Halo Alemal. Pagi ini aku baru selesai baca buku Merdeka, The Strijd om de Indonesische onafhankelijkheid en de ongewisse opkomst van de Republiek 1945 tot 1950. Dan aku pengen berbagi apa aja sih hal-hal yang aku pelajari, aku dapatkan dari buku ini. Buku ini ditulis oleh penulis Belanda Henk Schulte-Northolt dan Harry Puze, yang mana inti atau tesis sentral buku ini adalah menceritakan apa aja sih peristiwa apa aja yang terjadi di dalam tubuh Republik Indonesia yang baru saja merdeka pada tahun 45 sampai tahun 50. Emang kita tahu dari yang udah kita pelajari di sekolah sejauh ini bahwa yang terjadi di periode itu adalah kita melawan Belanda, kita berjuang mempertahankan kemerdekaan dari datangnya kembali Belanda, dan mungkin ditandai dengan peristiwa besar yaitu agresi militer pertama Belanda dan agresi militer kedua Belanda. Cuman yang ingin diangkat oleh buku ini adalah bahwa ternyata dalam tubuh Republik itu sendiri banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang bisa dibilang sangat menentukan bertahan atau tidak bertahannya Republik Indonesia. Kata kunci buku ini adalah ini, ongewisse opkomst van de Republiek, atau kebangkitan yang tidak pasti dari Republik Indonesia. Nah, buku ini dibagi dalam beberapa bab. Yang pertama itu bicara tentang de koloniale staat, geweld en moderniteit, verzet en represi, tentang periode tahun 1900 sampai di periode awal Perang Dunia Kedua. Itu apa yang terjadi pada periode itu. Emang waktu itu masih zaman Hindia Belanda, di mana Belanda sendiri masih berusaha untuk mengkonsolidasi kekuasaannya di Indonesia, di Nusantara. Kemudian bab kedua bicara tentang Diapan Subzetting, Hope, Eksploitasi, dan Mobilisasi. Kemudian bab ketiga proklamasi. Kemudian bab keempat adalah lokale revolusi atau revolusi lokal, bersiap en daulat. Nah, ini menarik karena dibahas tentang peristiwa bersiap. Nah, jadi ini mungkin salah satu istilah yang jarang kita temui di Indonesia. Bahkan aku sendiri baru tahu istilah bersiap ini pada saat aku baca-baca berita-berita Belanda atau buku-buku sejarah Belanda. Jadi ini adalah peristiwa, kalau nggak salah, antara tahun Agustus 45 sampai sekitar pertengahan 46, di mana pada saat itu banyak sekali orang-orang Belanda, orang-orang Indo-Eropa, orang-orang Chinese, orang-orang Jepang, dan orang-orang yang dianggap bekerja sama dengan Belanda yang kemudian ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh pemuda-pemuda lokal Indonesia. Nah, itu peristiwa bersiap. Di Belanda itu peristiwa yang sangat terkenal, dan cuman di Indonesia, di penulisan sejarah Indonesia mungkin, jarang diangkat. Kemudian ada bab tentang Nederlandse herbezetting en dekolonisasi, kemudian Persatuan Perjuangan, kemudian het leger, kemudian diplomasi en strijd, kemudian federalisme, kemudian burgeroorlog, ini tentang peristiwa Madiun, kemudian de tweede aanval of de Republiek, ini peristiwa tentang agresi militer kedua, kemudian geweld, diplomasi en onafhankelijkheid, dan penutup yaitu hingga kita mendapatkan penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949. Nah, aku udah catat ada beberapa hal menarik yang aku pelajari dari buku ini. Aku baru tahu dari buku ini ada 18. Yang pertama adalah tentang kisah tentang pertemuan Soekarno dan Hatta. Kemudian dari buku ini juga kita bisa memahami yang kedua adalah betapa cepatnya waktu itu Jepang menaklukkan Hindia Belanda. Bayangkan hanya dalam waktu 3 bulan Jepang bisa menaklukkan seluruh Hindia Belanda waktu itu. Kemudian ada juga kisah di mana Hatta itu sempat hampir mau dibunuh sama Jepang karena dianggap terlalu melawan atau tidak mau bekerja sama atau ngikut apa maunya Jepang. Kemudian juga ada peristiwa Hasyim Asy'ari, pendiri dan pemimpin NU waktu itu, pernah ditangkap oleh Jepang. Kemudian hal keenam yang juga bisa kita pahami insight dari buku ini adalah bahwa betapa pentingnya peran Jepang pada saat mereka menjajah Indonesia. Jadi kita tahu mungkin pada zaman Jepang itu kayak identik dengan Romusha, dengan penyiksaan. Cuman ada beberapa sisi positif, bisa dibilang dalam tanda kutip, dengan datangnya Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan Jepang menaklukkan Hindia Belanda waktu itu menunjukkan ke orang-orang Indonesia bahwa
kita orang Timur, orang Indonesia, orang Asia ternyata bisa menaklukkan orang kulit putih, bisa menaklukkan orang Eropa, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi itu yang pertama ditunjukkan oleh Jepang, bahwa ternyata Asia pun itu punya kekuatan. Yang kedua adalah Jepang itu memberikan pelatihan militer ke jutaan, ratusan ribu, bahkan hingga jutaan pemuda-pemuda Indonesia, yang mana saat itu tidak dilakukan oleh Belanda. Kemudian yang dilakukan oleh Jepang juga adalah membangun organisasi-organisasi massa kayak Gerakan 3A, kemudian Seinendan, Keibodan, dan banyak sekali organisasi yang kemudian menunjukkan atau melahirkan karakter nasionalisme Indonesia. Dan juga Jepang memberikan ruang yang cukup banyak bagi bagi petinggi-petinggi nasionalis Soekarno, Hatta yang mau bekerja sama ya dengan Jepang waktu itu untuk mengumpulkan massa dan lebih leluasa bergerak ketimbang dulu mereka waktu zaman Belanda. Kemudian juga adalah angka yang mengejutkan bahwa ternyata selama penguasaan pendudukan Jepang itu ada sekitar 2,5 orang Jawa yang meninggal. Jadi bukan di Indonesia, bukan se-Indonesia, tapi bahkan cuma di Pulau Jawa aja itu ada 2,5 juta orang yang meninggal pada zaman pendudukan Jepang. Kalau ini kata penulisnya, kalau nggak salah yang di halaman 70 adalah ini. In total zijn in 1945 op Java 2,5 miljoen mensen om het leven gekomen als gevolg van honger, ziekte en uitputting. Dit zijn de vergeten slachtoffers van de Japanse bezetting die zelden of nooit expliciet worden herdacht. Jadi di totalnya antara tahun 1944-1945 di Jawa ada 2, juta orang yang meninggal atau tewas karena hasil dari kelaparan, sakit, dan outputting itu eksploitasi. Ini adalah korban-korban yang terlupakan dari penguasaan dari zaman pendudukan Jepang yang jarang atau bahkan tidak pernah diperingati sama sekali. Kemudian ada juga kisah menarik ketika pemuda mengancam Soekarno. Mungkin ini kisah yang udah lumayan terkenal. Jadi waktu itu sebelum 2 atau 3 hari sebelum proklamasi kemerdekaan itu kan sempat panas nih antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pengen secepatnya golongan tua ini si Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Cuman si Soekarno dan kawan-kawan ini nggak mau, mereka maunya ikut dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Jepang. Nah, sempat ada pertikaian di mana saat itu pemuda datang ke kediaman Soekarno dan mereka ngancam Bung Karno kalau nggak mau memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, maka akan ada pertumpahan darah. Nah, Soekarno ini dia nggak mau juga diancam sama pemuda, makanya dia balik gertak si pemuda-pemuda ini. Akhirnya ya tidak jadi. Cuman walaupun akhirnya waktu itu kemudian pada beberapa hari kemudian 17 Agustus Soekarno kemudian dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga di buku ini dijelaskan lumayan detail perannya Laksamana Maeda dalam proklamasi kemerdekaan. Kalau di buku-buku sejarah Indonesia, seingatku peran Maeda itu terlalu nggak terlalu ditekankan gitu. Seakan-akan membuat biar supaya kelihatan kalau sejarah proklamasi Indonesia itu tidak dicampur tangan oleh Jepang. Cuman pada kenyataannya Laksamana Maeda ternyata punya peran yang sangat signifikan dalam proklamasi kemerdekaan. Kemudian juga ada kisah pertemuan antara Soekarno dan Tan Malaka yang sempat ada perjanjian waktu itu kalau Bung Karno ini ada apa-apa terjadi dengan Bung Karno, maka Tan Malaka yang akan menjadi presiden penerusnya. Kemudian juga di sini dijelaskan dengan lumayan detail peristiwa pertempuran Surabaya 10 November. Kemudian juga ada di sini yang lucu adalah kisah betapa naifnya Van Mook. Jadi Van Mook ini adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang terakhir. Dia orang Belanda, pemimpin Belanda yang terakhir memperjuangkan agar Indonesia ini tidak lepas dari kekuasaan Belanda. Ini ada kisah menarik di mana si Van Mook ini berusaha meyakinkan tentara Inggris waktu itu yang dikasih tugas oleh sekutu untuk menguasai atau mengamankan Indonesia. Dia berusaha meyakinkan petinggi Inggris bahwa dia bilang bahwa kalau tentara Inggris ke Jakarta maka akan disambut dengan sukacita oleh rakyat. Kemudian bahwa Republik Indonesia itu cuma buatan Jepang dan Soekarno itu adalah kolaboratornya Jepang.
Dan kemudian Van Mook juga bilang kalau beberapa kapal dengan yang berisi makanan itu sudah cukup untuk membuat rakyat puas dan membuat Soekarno dan Hatta itu harus secepat mungkin akan dengan mudah bisa ditangkap oleh tentara Inggris. Cuman, nadat de eerste Britse kwartiermakers op 15 september in Jakarta waren aangekomen, kwamen zij er snel achter dat de Republiek een veel grotere aanhang had dan de Nederlanders hun wilden doen geloven. Pas tentara Inggris ini datang pada bulan September di Jakarta, mereka dengan cepat sadar bahwa ternyata Republik ini punya banyak sekali dukungan, lebih dari yang dikatakan oleh orang Belanda kepada mereka. Bahkan Jenderal Jepang waktu itu Yamamoto memperingatkan orang-orang Inggris bahwa pertumpahan darah itu cuma bisa dicegah kalau kemerdekaan itu bisa dengan cepat dijamin ke Soekarno dan Hatta. Makanya tidak mungkin bagi tentara Inggris untuk menangkap Soekarno dan Hatta pada waktu itu. Kemudian juga ada peristiwa pertikaian antara kaum kiri dan kanan, kaum sosialis komunis dengan kaum konservatif, agama dan militer itu sudah terjadi sejak zaman revolusi dan memuncak pada tahun 65. Kemudian juga peristiwa detail tentang agresi militer kedua Belanda. Kalau di Belanda itu namanya bukan agresi militer sampai sekarang, nggak tahu kalau sampai sekarang, tapi di Belanda itu terkenal dengan politionele aksi atau aksi polisionil, bukan agresi militer. Kemudian juga ada peristiwa eksekusi mati Amir Syarifuddin. Ini cukup mengejutkan bagi aku karena ternyata Amir Syarifuddin itu dieksekusi mati oleh TNI. Dan ya, karena mengejutkan karena Amir Syarifuddin itu termasuk salah satu petinggi Indonesia yang waktu awal-awal kabinet dia udah jadi menteri, kemudian dia sempat jadi perdana menteri, dan orang yang cukup signifikan waktu itu di dalam Republik. Cuman kemudian pada akhirnya dia terpengaruh oleh Musso waktu itu dan dia ikut dengan menjadi bagian dari pemberontakan PKI Madiun. Sesudah pada saat pemberontakan PKI Madiun dipadamkan, ditumpas, kemudian Amir Syarifuddin dan gembong-gembong PKI ini kemudian ditangkap, dipenjara. Nah, kemudian beberapa saat kemudian, kalau nggak salah beberapa minggu kemudian, Belanda datang melakukan agresi militer kedua. Nah, pada saat itu orang-orang militer sama pemimpin-pemimpin Republik ini kemudian mikir nih, mau diapain nih para tahanan-tahanan komunis nih. Nah, pada waktu itu pada rapat saat itu ada sebagian orang yang memilih agar mereka ini dieksekusi aja, dieksekusi mati. Cuman waktu itu diveto sama Bung Karno, nggak boleh dieksekusi, jadi biarin aja di penjara gitu atau tetap ditahan gitu. Cuman entah kenapa waktu itu si Gatot Subroto, pemimpin TNI waktu itu, kemudian memutuskan si Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya ini kemudian difusilir atau dimusnahkan atau dieksekusi mati. Nah, ini ada laporan yang cukup menarik kan, ada saksi mata, dia menerangkan pada saat itu bahwa si Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya ini sebelum ditembak mati mereka sempat menulis surat terakhir, kemudian sempat menyanyikan Indonesia Raya dan lagu The Internationale, itu lagu komunis internasional. Dan yang menarik adalah pada saat sebelum meninggal, sebelum ditembak, Amir Syarifuddin berteriak, Arbeiders van de hele wereld verenigt u, ik sterf voor jullie. Para buruh seluruh dunia, bersatulah, aku mati untuk kalian. Ini adalah kalimat-kalimat yang Arbeiders van de hele wereld ini, itu kalimat-kalimatnya Marx kalau nggak salah, di dalam bukunya, aku lupa nama, The Communist Manifesto. Nah, jadi begitu, ternyata dia kemudian dieksekusi oleh TNI. Dan juga Tan Malaka, waktu itu juga Tan Malaka sama nasibnya, dia dieksekusi oleh TNI. Dan ya, habis itu ya tidak banyak lagi cerita yang beredar tentang mereka. Nah, jadi itulah beberapa hal menarik yang aku pelajari dari buku Merdeka. Ini adalah buku yang interessant. Karena ini menerangkan dengan detail kayak betapa rapuhnya Republik kita pada periode 45 sampai tahun
50, dan ada banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal yang diimprovisasi, banyak hal-hal yang tergantung dengan kekuatan personal seseorang, dan itu yang mengendalikan jalannya sejarah. Cuman pada akhirnya Indonesia menang, kita mendapatkan kedaulatan kita, kemudian seluruh dunia mengakui adanya Indonesia, dan Belanda angkat kaki sepenuhnya dari Indonesia. Oke, that is allemaal jongens en meisjes for vandaag. Nanti aku akan lanjut lagi di video-video berikutnya. Doei!